Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Muharrami. Pada kesempatan ini, kami kelas 7 Madrasah Sanawiyah Tahfidz Jambul Quran Kudus akan melaksanakan kegiatan tahunan, yaitu kegiatan kokurikuler Madrasah Sanawiyah Tahfidz Jambul Quran Kudus dengan tema Keteladanan Ziarah Kubur ke Tokoh Islami. Tema ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa ziarah kubur bukan sekadar perjalanan atau tradisi semata, melainkan sarana untuk mengambil pelajaran, mengenang perjuangan para ulama dan tokoh Islam, serta menumbuhkan rasa cinta kepada orang-orang saleh yang telah berjasa dalam menegakkan agama Islam. Melalui kejadian ini, kita diharapkan dapat meneladani akhlak, kesabaran, keikhlasan, dan semangat dakwah para ulama terdahulu. Langsung saja kita berangkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Kelurahan Kudus, lebih tepatnya di makamnya Mbah Arwani. Saat ini kita bersama dengan salah satu ustadz, yaitu Ustadz Bayu. Selamat pagi Ustadz. Pagi Ilham, ya baik. Ada apa? Izin bertanya Ustadz. Boleh. Kenapa kita berziarah? Baik. Apa hikmahnya? Ziarah itu adalah kita mengunjungi makam, ya makam dari orang tua atau bahkan waliullah. Hikmahnya sangat besar sekali. Yang pasti adalah ini wujud dari bakti kita kepada orang tua ataupun dari waliullah. Yang kedua adalah kita memohon wasilah, karena nggak mungkin kita langsung ke Allah. Pasti kita bukan wasilah dari kekasih Allah. Yang ketiga yaitu adalah kita mendapatkan keteladanan dari wali Allah yang kita ziarah. Begitu. Terima kasih Ustaz. Terus saya juga ingin bertanya satu lagi. Apa hikmah yang dapat diambil dari keteladanan Mbah Arwani? Mbah Arwani, ya. Seluruh Indonesia pasti kenal beliau. Beliau adalah maestro dan juga beliau adalah maha guru Al-Quran di Nusantara ini. Jadi beliau lahir di Kudus, besar di Kudus, dan juga punya pengaruh tentang ilmu Al-Quran. Yang dapat kita pelajari dari beliau, pertama adalah terutama untuk kita sebagai santri yang Al-Quran dan santri di Nusantara, di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah ketawaduan beliau. Meskipun beliau dikenal sebagai ahli Al-Quran, ahli qiraat, beliau tetap tawadu. Yang kedua yaitu adalah beliau tetap mempertahankan kesantriannya meskipun beliau menjadi seorang yang besar, terutama di bidang tirakat. Tirakat itu penting. Itu mengapa? Tirakat inilah menjadi inti dari kesantrian yang kita miliki. Itu dari keteladanan yang mungkin bisa kita contoh dari beliau. Saat ini saya berada di komplek Masjid Al-Aqsa peninggalan dari Sunan Kudus, dan saat ini saya bersama dengan Ustadz Fauzul. Selamat pagi Ustadz Fauzul. Selamat pagi Mas Ilham. Bagaimana kabarnya Ustadz Fauzul? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Kamu sehat juga ya? Ya, Alhamdulillah. Nah Ustadz Fauzul, boleh saya bertanya? Silakan. Apa hikmah yang kita dapat dari ziarah kubur ini Ustaz? Oke. Ziarah kubur ya. Ziarah kubur itu kan mendatangi atau mengunjungi makam dari orang yang sudah meninggal. Nah, itu apa hikmahnya? Kita yang masih hidup supaya kita ingat akan mati. Ya, kenapa? Dengan ingat mati maka kita akan mempersiapkan bekal untuk kematian itu dan bekal untuk di hari kiamat besok. Jadi dengan mengingat mati,
kita akan selalu berusaha berbuat baik dan juga berhati-hati agar tidak melakukan suatu hal yang dilarang oleh agama Islam atau maksiat. Itu Mas. Dan saya ingin bertanya satu lagi. Apa keteladanan yang bisa kita teladani dari Syekh Ja'far Shadiq? Oh, oke. Syekh Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq itu kan adalah wali yang toleransinya sangat tinggi. Bahkan kamu lihat sendiri seperti gapura-gapura ini. Ini kan hampir mirip dengan gapura agama Hindu. Beliau itu menghargai agama Hindu yang dulu jadi agamanya orang zaman dulu di daerah Kudus ini. Nah, maka dari itu untuk siasat berdakwah, beliau itu memberikan batasan untuk apa? Untuk mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang tolerannya tinggi. Ya, tidak boleh mengganggu agama lain. Bahkan sapi yang menjadi hewan kebanggaan atau yang dipuja oleh orang Hindu itu dilarang disembelih di sini. Makanya di daerah Kudus tidak boleh atau dilarang menyembelih hewan kurban sapi. Karena apa? Ada fatwa dari Sunan Kudus bentuk penghormatan kepada orang Hindu. Nah itu, jadi yang pertama apa? Toleransi tinggi kepada umat beragama, tidak cuma agama Islam ya. Yang kedua, Sunan Kudus itu adalah wali yang terkenal dengan waliul ilmi atau wali yang alim. Nah, dalam bidang ilmu sangat alim. Maka dari itu, hikmahnya apa? Kita sebagai santri, kita berusaha meniru beliau ya. Agar jadi orang yang alim, ilmunya bermanfaat dan barokah. Maka dari itu sebagai santri kita harus belajar yang sungguh-sungguh, ngaji Al-Quran juga sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Asal berangkat sekolah terus gak belajar, gak mau khidmah, gak mau menghormati guru, jangan sampai. Sehingga apa? Harapannya dengan kita berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, juga kita takdim kepada orang tua, takdim kepada guru, menjadikan kita orang yang alim dan juga orang yang manfaat ilmunya di dunia maupun di akhirat. Kita meniru dari Sunan Kudus karena beliau terkenal dengan waliul ilmi, walinya ilmu. Karena terkenal dari beberapa wali, memang Sunan Kudus ini adalah wali yang alim, sangat alim. Itu ya. Maka dari itu kita berusaha agar semakin baik dengan cara apa? Belajar sungguh-sungguh. Itu Mas. Terima kasih Ustadz atas Oke. waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini siswa MTS Tahfidz Yanbul Quran Kudus menjalankan program kokurikuler dengan tema keteladanan. Pada hari ini mereka berziarah kepada dua sosok, kepada dua tokoh yang luar biasa hebatnya. Yang pertama adalah kepada Sunan Kudus. Dari beliau kita dan siswa-siswa dapat belajar tentang keteladanan beliau dalam berdakwah dengan rasa teko sliro tanpa menghilangkan substansi keyakinan. Kemudian dari Romo Ki Haji Arwani Amin kita bisa meneladani beliau dalam membumikan Al-Quran sebagai perilaku, tidak hanya sekedar untuk dihafal saja. Semoga kami, kita semua dan peserta didik kami bisa meneladani beliau sebagai sosok yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.